Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Sunggigilan. Di episode keempat di video kali ini, saya akan membahas hal yang unik dan menarik yang datangnya dari salah satu daerah di Pulau Jawa, lebih tepatnya di daerah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kira-kira hal apa itu? Nah, hal unik yang akan saya bahas kali ini adalah tradisi kebo-keboan di Kabupaten Banyuwangi. Oke, langsung aja, mari kita bahas. Tradisi kebo-keboan ini atau tradisi kebo jadian ini adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan atau diadakan oleh suku Osing Banyuwangi. Nah, tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat suku Osing sendiri sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan hasil panen. Tradisi ini tentunya sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para leluhurnya. Dengan diadakan tradisi ini, masyarakat berharap kesejahteraan dapat terjaga dengan hasil panen yang mencukupi tentunya. Namun, tahukah kamu, pada awal mulanya, tradisi ini dilakukan karena zaman dahulu wabah penyakit pagebluk melanda daerah tersebut. Penyakit pagebluk ini sendiri adalah penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh kekuatan spiritual. Pada waktu itu banyak warga yang terserang penyakit pagebluk ini. Bahkan tanaman padi dari para petani sampai terserang hama. Akhirnya banyak warga yang kelaparan dan akhirnya meninggal. Maka dari itu, dengan kondisi yang seperti itu, pada awal abad 18 ada seorang sepuh yang bernama Mbah Karti yang melakukan meditasi di sebuah bukit. Dan dari meditasi ini ia mendapatkan wangsit yang isinya masyarakat disarankan untuk menggelar syukuran desa dengan menggelar kebo-keboan. Dan akhirnya masyarakat yang berada di daerah setempat menggelar tradisi ini. Dan wabah penyakit pagebluk pun hilang. Sejak saat itu tradisi ini digelar dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi bisa dikatakan bahwa Mbah Karti ini adalah pendiri dari tradisi kebo-keboan ini. Akan tetapi pada tahun 1960-an, tradisi ini mulai jarang dilaksanakan. Dan setelah reformasi, tradisi ini kemudian baru mulai secara rutin digelar. Ritual atau tradisi ini biasanya secara rutin dilaksanakan selama setahun sekali. Lantas bagaimana tradisi ini berlangsung? Meski namanya adalah tradisi kebo-keboan, masyarakat suku Osing tidak menggunakan kerbau sebagai sarana tradisi atau ritual tersebut. Pelaksanaan tradisi kebo-keboan ini dilakukan oleh pria masyarakat suku Osing. Para pria ini akan dilumuri oli dan arang di seluruh tubuh serta didandani sehingga akan terlihat seperti kerbau. Kerbau ini dipilih menjadi sebuah simbol karena kerbau merupakan hewan yang diakui sebagai mitra dari petani di sawah dan sebagai tumpuan mata pencarian masyarakat di sana. Selanjutnya untuk tahapan atau alur pelaksanaan tradisi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tahap persiapan. Masyarakat di sana akan memasang umbul-umbul di sepanjang jalan desa dan gapura sebagai tanda pintu masuk dari daerah dilaksanakannya tradisi ini. Masyarakat memberi nama gapura tersebut dengan istilah lawang kori atau parabungkil. Kedua, membuat kubangan. Kubangan ini dibuat sebagai rute dari arak-arakan tradisi tersebut. Makna dari kubangan ini adalah melambangkan tempat hasil dari panen mereka di sana. Yang ketiga, membuat gunungan hasil bumi yang diisi oleh buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kemudian hal ini melambangkan kemakmuran dari masyarakat suku Osing. Keempat, ider bumi. Ider bumi ini berarti di mana para pria yang sudah didandani seperti kerbau akan diarak ke seluruh desa sesuai dengan rute kubangan yang telah dibuat. Yang kelima, Ngurit ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Dewi Sri yang bertugas untuk memberi benih kepada ketua adat yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat untuk ditanam. Tradisi ini sampai sekarang masih diadakan oleh suku Osing Banyuwangi. Sebenarnya tradisi kebo-keboan ini diadakan atau diselenggarakan juga di tempat lain, yakni di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, dan Desa Alas Malang, Kecamatan Singorujuh. Perbedaan dari tradisi kebo-keboan ini di dua desa tersebut adalah kalau di Desa Alian, masyarakat atau pria yang menjadi kerbau tidak ditentukan oleh pemuka adat desa setempat, melainkan ditentukan dan dipilih oleh arwah leluhur. Sedangkan di Desa Alas Malang, yang menjadi kebo-keboannya dipilih oleh pemuka adat. Oke, segitu dulu untuk episode keempat di video kali ini, yakni tentang tradisi kebo-keboan suku Osing Banyuwangi. Unik dan menarik, makanya kalian harus tahu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.